Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke acara praktikum biomedik yang kedua, yaitu mengukur tekanan darah manusia dan frekuensi denyut nadi. Nah, yang harus kalian lihat pertama kali adalah video teknis pelaksanaan pengukuran tekanan darah manusia dan frekuensi denyut nadi yang ada di link satunya lagi. Jadi harap itu bisa ditonton. Oke, nah kalau sudah menonton itu, teman-teman berpindah kemari untuk bisa mengetahui penjelasan tentang praktikum tekanan darah manusia dan frekuensi denyut nadi. Nah, perlu diketahui adik-adik semua, kenapa kok kita harus kenapa kok kalian diajari untuk bisa melakukan pengukuran tekanan darah manusia dan frekuensi denyut nadi, karena itu merupakan salah satu kesehatan dasar manusia diketahui dari dua hal tersebut. Makanya kalau teman-teman periksa ke dokter, yang pertama kali dilakukan adalah mengukur tensi dan juga mengukur denyut nadi. Asumsinya kalau tensi kalian normal, kondisi kalian tinggal akan melakukan pengecekan di kondisi kalian yang lainnya. Tapi secara umum kondisi kalian normal dilihat dari tekanan darah dan frekuensi denyut nadi. Oke, itu ya. Kenapa kok teman-teman diberikan bekal ilmu seperti ini? Kalian nanti misalnya turun ke masyarakat bisa melakukan pengukuran frekuensi denyut nadi dan juga tekanan darah. Meskipun kalian tidak boleh mendiagnosis apakah ini tensinya tinggi, tensi rendah, atau normal. Kalian mungkin cukup menginformasikan, tetapi diagnosis selanjutnya yang memberikan adalah dokter. Ahli kesehatan masyarakat tidak diizinkan untuk melakukan diagnosis suatu jenis penyakit, gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pengukuran, ya hanya sekedar mengukur. Nanti yang akan menentukan ini normal atau tidak normal adalah informasi yang diberikan oleh dokter. Oke, tuh. Nah, tadi kalian sudah melihat di video sebelumnya bahwa ternyata mengukur tekanan darah manusia itu seperti itu ya. Apa tuh sebenarnya sistol, apa sebenarnya diastol? Kenapa kok itu ada 120/70 atau 120/80? Apa itu? Ternyata angka yang 120 itu menentukan nilai sistolmu. Jadi kondisi sistol itu adalah kondisi ketika jantung itu berkontraksi maksimal. Dia akan memancarkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang angka di bawah 70-80 itu adalah fase diastolnya, yaitu ketika jantungnya berelaksasi secara maksimal. Darah masuk semua ke jantung lagi, darah yang kotor masuk ke jantung untuk nanti bisa diproses dan dipancarkan lagi ke seluruh tubuh. Ingat ya adik-adik bahwa sistem peredaran darah manusia itu selain mengedarkan sari makanan juga mengedarkan oksigen, sehingga kalau peredaran darahnya itu terganggu itu sangat berbahaya bagi kondisi tubuh kita, karena oksigen tidak bisa terdistribusi merata ke seluruh tubuh. Kemudian makanan juga tidak bisa terdistribusi ke seluruh tubuh, sehingga kondisi tubuh kita akan menjadi buruk. Kalau kita kekurangan oksigen bisa pingsan, ya. Kalau kita kekurangan nutrisi yang beredar ke seluruh tubuh, kita nanti bisa lemas, gitu ya. Nah, dalam praktikum yang pada video sebelumnya, teman-teman sudah ditunjukkan bagaimana caranya untuk mengukur tekanan darah. Nah, dari situ kalian sudah didapatkan juga data sekunder atau data yang dari pengukuran sebelumnya. Ada berbagai macam variasi di situ ya. Ada kondisi berdiri, ada kondisi setelah olahraga, ada yang diberi es. Nah, itu nanti teman-teman harus tuliskan masing-masing sendiri ya, sesuai dengan data sekunder yang diberikan. Karena pastinya akan berbeda tekanan darah seseorang pada kondisi berdiri, santai gitu ya, santai, tidak melakukan aktivitas apa-apa, dia hanya langsung diukur tekanan darahnya, dengan orang yang habis olahraga. Itu juga akan berbeda. Kemudian orang yang habis diberikan es pada tangannya. Nah,
Nanti itu yang akan kalian tuliskan di hasil. Bagaimana tekanan darahnya ketika orang berdiri. Orang berdiri harusnya normal. Kalau memang kondisinya normal ya, kisarannya 120/70 sampai 80. Itu normalnya. Kalau misalnya dalam kondisi santai tapi kok tinggi misalnya, atau misalnya kok rendah, nah itu nanti ada menjadi catatan. Ya, catatan-catatan itu nanti dituangkan di dalam pembahasan. Nah, kemudian ada perlakuan olahraga. Orang yang olahraga biasanya nafasnya terengah-engah, detak jantungnya juga semakin cepat, ya kan? Nah, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh tetap tidak kekurangan oksigen. Pada saat kita olahraga kan kita mengeluarkan energi yang banyak. Energi itu muncul dari apa? Dari proses pembakaran. Nah, pembakaran itu membutuhkan oksigen. Makanya karena pembakarannya banyak, oksigennya banyak, kita bernafas sampai terengah-engah untuk memaksimalkan oksigen yang bisa masuk ke dalam tubuh yang bisa digunakan untuk pembakaran. Itu. Jadi nanti ada kaitannya antara tekanan darah dengan denyut nadi, ya. Oke. Ketika olahraga, denyut nadi kita pasti akan lebih kencang karena jantung kita juga bekerja lebih kencang untuk memaksimalkan oksigen yang masuk. Kemudian saat diberikan es itu dingin, ya kan? Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang homeostasis atau mampu mempertahankan suhu tubuhnya tetap normal, ya. Dan kalau kita diberikan es yang tangan kita dicelupkan ke air es, atau misalnya yang seperti dilakukan artis-artis itu menggunakan ice bucket challenge atau direndam menggunakan air es, itu akan terjadi penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi, sehingga nanti tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Kalau pembuluh darahnya menyempit, maka tekanan darahnya semakin tinggi. Kalau pembuluh darahnya melebar, maka tekanan darahnya juga menjadi berkurang. Nah, itu ya adik-adik. Kemudian selain mengukur tekanan darah, tadi kalian juga mengukur denyut nadi. Denyut nadi yang normal kisaran berapa? Sekitar 70 per detiknya. Tapi kalau kita dalam kondisi yang tegang, biasanya akan meningkat, ya. Detak jantungnya akan meningkat, sehingga nanti jumlahnya akan lebih dari normal. Nah, itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa untuk denyut nadinya, apakah normal atau tidak. Nah, dari hasil yang kalian peroleh tadi, dari data sekunder yang kalian peroleh, itu kalian harus melakukan pembahasan. Pembahasannya apa? Yang pertama adalah membandingkan hasil antara semua perlakuan. Nah, jadi tadi yang berdiri olahraga diberi es itu bagaimana perbedaannya? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Itu harus dibahas. Apakah itu normal? Apakah itu tidak normal? Itu harus dibahas. Kemudian bandingkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu juga harus dibahas. Kenapa yang laki-laki dan perempuan berbeda? Kemudian bahas setiap hasil yang didapat tadi, misalnya ada keunikan, kok detak jantungnya ini ya tinggi, kenapa ya? Nah, itu dibahas. Terus cari faktor-faktor yang mengaruhi tekanan darah. Nah, tekanan darah itu dipengaruhi apa saja? Bisa dipengaruhi karena tingkat stres atau kondisi psikis seseorang, kondisi kesehatan seseorang, kemudian makanan, kemudian apalagi aktivitas yang dilakukan. Nah, itu silakan nanti dicari teorinya, dituliskan di dalam pembahasan. Kemudian akibat yang ditimbulkan jika tekanan darah tidak normal. Tadi kan ada kisaran normal, mungkin ada yang di bawah kisaran normal, ada yang di atas. Nah, itu efeknya apa bagi tubuh, dan solusinya bagaimana agar tekanan darah dan juga denyut nadi itu normal. Ingat, kalian adalah seorang calon sarjana kesehatan masyarakat, di mana kalian harus lebih mementingkan tindakan pencegahan. Sekarang hipertensi adalah salah satu jenis penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang lanjut usia, juga ada yang tidak lanjut usia juga ada. Jadi bagaimana cara pencegahannya? Itu kalian harus bisa tuangkan di dalam pembahasan.
Mungkin itu ya adik-adik. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kamu bisa baca lagi di dalam buku petunjuk praktikum. Oke, selamat mengerjakan untuk laporan praktikum acara kedua. Tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.